Prof Jamin, kan novum yang dibawa sama pihak Jessica adalah CCTV yang katanya belum pernah diputar tapi kemudian dibantah oleh ahli dan juga kutipan wawancara dari ayahnya Mirna. Kalau yang Anda cermati, seberapa kuat sebenarnya novum ini untuk bisa memengaruhi ataupun juga jadi bahan pertimbangan dari hakim? Ya, saya kira kalau CCTV itu kan sudah beberapa kali diputar ya, walaupun keterangan yang disampaikan itu kan keterangan yang dia pernah lihat sendiri dalam persidangan, artinya agak lemah menurut saya kalau dilihat dari novum yang dihadirkan ini begitu. Oke, Loh. tapi Nah, jadi kalau terkait dengan CCTV itu, ya, oke lanjut Pak, silakan. ya, jadi menurut saya keterangan itu kan keterangan yang nggak bisa dibuktikan langsung kalau ayahnya Mirna ya. Harusnya ayah Mirna yang dia hadir, bukan hasil dari CCTV. Oke, harusnya ayahnya Mirna yang dihadirkan langsung. Artinya kalau menurut Prof Jamin belum begitu kuat novumnya kalau hanya dari video? Iya benar. Jadi harusnya ayah Mirna yang dihadirkan untuk menerangkan dia sebagai orang yang disumpah ya menemukan itu dan dia menerangkan. Kalau cuma hasil video aja itu kelihatannya mungkin ya menurut saya dari sisi pembuktian di pengadilan terkait dengan PK secara adalah bukti baru dan sangat menentukan ya kalau ada waktu itu kan setelah kejadian artinya bukan pada sebelum diputus ya, kecuali kalau di pengadilan negeri itu video dan menurut saya hakim juga menilai itu sebenarnya tidak menentukan lagi begitu waktu mereka mengambil putusan. Oke, Prof Jamin, tapi sebenarnya seperti apa standar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai validitas dari novum yang diajukan? Ya, validitas itu tentu didasarkan kepada belum pernah diajukan di persidangan pertama, yang kedua sangat menentukan apabila ada novum itu sebelumnya maksudnya berbeda ya. Terus ketiga itu didapat 180 hari sebelum diajukannya permohonan PK ini. Itu dasarnya. Jadi harus ada nanti yang disumpah. Dia disumpah kalau benar-benar itu didapatnya 180 hari sebelum permohonan PK. Begitu. Oke, kemudian kalau dari novum yang diajukan ini, kita misalnya maju ke nanti ke saat putusan, apa dampaknya apabila ditolak oleh hakim, apabila dikabulkan oleh hakim, dampaknya apa? Ya sebenarnya yang penting bagi adalah pemulihan nama baiknya begitu loh dan rehabilitasi kalau sampai nanti diputuskan dimenangkan dia bisa menggugat ganti rugi kan begitu kepada pemerintah ya. Memang ada batasannya ya memang ada batasannya tapi kalau dia kalah ya putusannya masih sama artinya dia bebas. Soal penghitungan ganti rugi itu seperti apa, Prof Jamin? Sebenarnya permohonan PK ini berfungsi untuk kebaikan daripada pemerintahnya, jadi tidak lebih dari 100 juta ya kalau saya sekarang. Artinya tapi tidak, apakah bisa membuka kemungkinan kasusnya kemudian diselidiki lagi, diulang lagi dari awal? Ini ada kemungkinan ini nggak, Prof? Nah, tapi itu begitu penting karena itu, oh enggak begitu, tidak begitu. Tidak begitu, ini kartu sudah clear dan putusan akhirnya ada rehabilitasi dan ganti rugi itu aja. Oke. Nah, kalau dengan walkout-nya Jessica juga, kalau yang Anda cermati sebenarnya ini apakah juga akan menentukan pertimbangan hakim? Atau duduk perkara seperti apa? Apakah memang sebenarnya jaksa tidak boleh lagi mengajukan ahli? Saya kira nggak punya kepentingan di sini untuk menghadirkan ahli lagi jaksa karena jaksa kan nggak punya kepentingan apa-apa di sini. Ini hanya permohonan, permohonan itu legalitasnya benar atau tidak. Jadi nggak perlu lagi, walaupun ada ya kontra PK ya dari jaksa penuntut umum, ya tapi untuk memperkuat kontra PK ini saya kira jarang sekali yang ada jaksa untuk menghadirkan ahli gitu. Oke. Hanya untuk legalitas saja, melegalitas apa yang dimohonkan pemohon. Baik, baik. Prof Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof Jamin. Tidak wajar sebenarnya ini jaksa.